Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Muhammad Akbar Rinaldo, mahasiswa Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi, peminatan sumber daya lahan. Hari ini kita akan melihat jenis-jenis erosi. Nah, sebelum kita melihat jenis-jenis erosi, saya ingin sedikit memberitahu tentang apa itu erosi. Erosi adalah peristiwa pengangkatan atau berpindahnya suatu tanah dari suatu tempat ke tempat lain. Peristiwa ini disebabkan oleh media alami berupa angin dan udara. Dan pada umumnya di Indonesia, media alami tersebut biasanya disebabkan oleh air. Nah, yang pertama dapat kita lihat di sini merupakan erosi alur. Erosi alur merupakan proses terangkutnya tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah. Hal ini terjadi karena ketika air aliran masuk ke dalam cekungan permukaan tanah, kemudian terkonsentrasi sehingga menyebabkan pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikel-partikel tanah. Erosi alur ini ciri-cirinya yaitu memiliki lebar kurang dari 40 cm dan tinggi atau kedalamannya itu kurang dari 30 cm. Nah, selanjutnya adalah erosi parit. Erosi parit ini sama halnya dengan erosi alur. Begitu juga dengan prosesnya, sama dengan erosi alur. Yang membedakan hanyalah ukuran dari erosi parit. Dapat kita lihat di sini, erosi parit ini memiliki ukuran yang lebih lebar dan lebih dalam. Tepatnya dikatakan sebagai erosi parit ketika sebuah erosi tersebut memiliki lebar lebih dari 40 cm dan kedalaman atau tingginya lebih dari 30 cm. Erosi parit membentuk jajaran parit yang lebih dalam dan lebar dan merupakan tingkat lanjutan dari erosi alur. Erosi parit digolongkan menjadi dua, yaitu parit yang bersambungan dan parit yang terputus-putus. Dapat dilihat di belakang saya ini merupakan erosi longsor, yaitu merupakan suatu bentuk erosi yang proses pemindahan tanahnya terjadi pada saat bersamaan dalam volume yang besar dan sekaligus. Proses terjadinya longsor akan terjadi apabila terdapat lereng yang cukup curam, sehingga volume tanah dapat bergerak meluncur ke bawah. Selanjutnya terdapat lapisan di bawah permukaan tanah yang kedap air dan lunak yang akan menjadi bidang luncur. Lalu terdapat cukup air dalam tanah sehingga lapisan tanah tepat di atas lapisan kedap air yang akan menjadi jenuh. Selanjutnya terdapat erosi lembar atau biasa juga disebut dengan erosi kulit. Erosi lembar ini merupakan proses pengangkutan lapisan tanah secara merata tebalnya dari suatu permukaan tanah. Erosi lembar dapat terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di daerah yang berlereng terkikis oleh lapisan kombinasi dari air hujan dan air aliran atau runoff. Tipe erosi ini disebabkan oleh kombinasi air hujan dan air aliran yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya adalah erosi internal, yaitu terangkutnya butir-butir tanah ke bawah celah pori-pori tanah, sehingga tanah menjadi kedap air dan udara. Erosi internal menyebabkan menurunnya kapasitas infiltrasi tanah dengan cepat, sehingga aliran permukaan meningkat dan menyebabkan terjadinya erosi-erosi lainnya seperti erosi lembar, erosi alur, dan lain-lain. Selain meningkatkan aliran permukaan, erosi internal ini menyebabkan terbentuknya tanah tergenang ketika musim hujan. Dan ketika musim kemarau atau musim panas, tanah akan mengering dan permukaan atas tanah akan terjadi keretakan. Kemudian ini merupakan erosi terakhir yang dapat saya temuin di lapangan, yaitu erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai adalah proses terkikisnya tanah pada tebing-tebing sungai dan pergerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. Erosi tebing sungai terjadi sebagai akibat pengikisan tebing sungai oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing atau terjangan aliran sungai yang kuat pada belokan sungai. Seperti yang saya temui di lapangan ini, yaitu tebing sungainya runtuh akibat dari terjangan air sungai
yang menghantam sebelum berbelok, sehingga menyebabkan runtuhnya tebing sungai. Demikianlah beberapa jenis-jenis erosi yang dapat saya temui di lapangan, tepatnya berada di Desa Kebon Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Terima kasih telah menyimak dari awal. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Muhammad Akbar Rinaldo dengan NIM D1A 018 026 izin pamit undur diri. Terima kasih.